Setiap saham itu punya cerita, tapi kadang-kadang angka di baliknya itu menyimpan sebuah misteri. Nah, kali ini kita akan coba pecahkan salah satunya, PT Batavia Prosperindo Internasional atau kita sebut aja BPII. Anggap saja saya ini pemandu Anda ya, dan bareng-bareng kita akan bongkar ada apa sih sebenarnya di balik harga sahamnya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia angkanya. Pusat perhatian kita, Rp468. Ini harga per lembar saham BPII per 10 April 2026. Angka ini bukan cuma angka loh, ini adalah sebuah petunjuk. Pertanyaan besarnya, petunjuk kemana? Ke harta karun atau jangan-jangan malah kejebakan? Dan disinilah kita sebagai investor berada di persimpangan jalan. Harga Rp468 ini, apakah ini harga yang pantas buat perusahaan keren yang masa depannya cerah? Atau kita ini lagi lihat gelembung yang siap meletus? Untuk tahu jawabannya, kita harus gali lebih dalam lagi. Langkah pertama dalam investigasi kayak gini, ya jelas kita buka kap mesinnya. Kita mau cek nih, angka-angka fundamentalnya buat lihat apakah mesin perusahaan ini beneran sebagus cat mobilnya dari luar. Yuk, kita mulai. Alat pertama kita namanya rasio PE. Gini deh, anggap aja ini semacam termometer buat mengukur sepanas apa ekspektasi pasar ke sebuah saham. Semakin tinggi angkanya, bukan berarti perusahaannya lebih bagus, tapi artinya pasar berharap banget perusahaan ini bakal menghasilkan untung gede di masa depan. Jadi ini semua tentang harapan. Nah, disinilah investigasi kita mulai memanas nih. Coba lihat perbandingannya. Rasio PI BPII itu 34,3 kali. Sementara perusahaan sejenis rata-rata cuma 14,1. Dan sektor keuangan secara umum malah cuma 10. Wah, ini bukan beda tipis lagi. Ini udah kayak jurang. Jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Biar lebih kebayang, coba lihat ini. Rasio P per E BPII itu lebih dari 3 kali lipat rata-rata sektornya. Artinya apa? Simpelnya gini, pasar itu nggak menilai BPII berdasarkan kinerjanya hari ini. Pasar itu lagi bertaruh besar-besaran untuk kesuksesan BPII di masa depan. Taruhan yang sangat besar. Sekarang kita lihat dari kacamata lain, nilai buku. Coba bayangin ya, kalau BPII hari ini jual semua asetnya, terus bayar semua utangnya, maka uang yang tersisa untuk tiap lembar saham itu nilainya cuma Rp146. Tapi pasar rela bayar Rp468. Artinya, pasar bayar 3 kali lipat lebih mahal dari nilai aset bersihnya. Ini makin memperkuat petunjuk kita yang tadi. Nah, inilah inti dari semua teka-teki kita. Kesenjangan. Di satu sisi ada harga yang kita semua lihat di layar monitor. Di sisi lain, ada nilai fundamental yang tersembunyi di dalam laporan keuangan. Misi kita sekarang adalah memahami seberapa jauh sih kesenjangan ini. Ingat ya, harga pasarnya Rp468. Ini fakta, ini yang terjadi di lapangan. Tapi sebagai investor cerdas, kita harus berani bertanya, oke, kalau kita tutup kuping dari semua kebisingan pasar, sebenarnya berapa sih nilai asli perusahaan ini? Berapa nilai wajarnya? Ini pertanyaan paling penting dalam investasi. Dan hasil analisis fundamental memberikan jawaban yang jujur aja cukup bikin kaget. Model-model valuasi seperti DCF yang tujuannya mencari nilai sejati, semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Nilai wajar BPII itu kemungkinan besar ada di bawah harga pasarnya sekarang. Nah loh, ini lampu kuning buat kita para investor. Terus, kenapa para analis bisa pesimis? Nah, ini salah satu petunjuk kuncinya. Tren laba per saham atau EPS-nya itu lagi turun. Semua model valuasi pasti akan melihat ini sebagai tanda bahaya. Otomatis estimasi nilai wajarnya jadi ikut turun. Mesinnya kayak lagi, agak batuk-batuk gitu. Ini nih yang bikin jadi misteri terbesar. Kalau data fundamentalnya teriak, "Hey, ini kemahalan." Kenapa pasar malah nekat bayar harga premium? Wah, pasti ada cerita lain di baliknya. Yuk kita cari tahu. Jawabannya ternyata bukan ada di laporan keuangan, tapi ada di dalam kepala para investor. Mereka itu bukan beli kinerja hari ini, mereka itu beli cerita masa depan. Cerita soal sinergi grup, janji-janji dividen, dan nama besar merek Batavia. Inilah yang namanya kekuatan narasi di pasar saham. Jadi, poin utamanya di sini, pasar itu lagi membayar sebuah gedung pencakar langit yang gedungnya sendiri bahkan belum dibangun, masih dalam bentuk blueprint. Harga premium ini murni didorong oleh optimisme dan kepercayaan pada narasi pertumbuhan itu. Oke, analisisnya cukup. Kita sudah bongkar mesinnya, kita juga sudah paham ceritanya. Sekarang bagian paling penting, terus kita harus gimana?
Bagaimana seorang investor yang cerdas menyikapi situasi kayak begini? Strategi yang cerdas di sini tuh bukan cuma beli atau jual, bukan. Strateginya adalah amati dengan waspada. Ini checklist buat Anda. 1. Pantau level support technical di sekitar 400-420, itu bisa jadi area masuk yang lebih aman. 2. Tunggu laporan keuangan berikutnya, itu akan jadi momen pembuktian. 3. Pastikan dividennya tuh beneran ada dan konsisten. Dan yang paling penting, sadari risikonya kalau ternyata cerita indahnya nggak jadi kenyataan. Sekarang yuk kita tarik napas sejenak, kita mundur sedikit, karena apa yang kita pelajari dari kasus BPI ini sebetulnya adalah sebuah prinsip universal yang bisa Anda pakai di investasi manapun. Dan inilah inti dari segalanya. Percaya deh, nemuin perusahaan bagus itu relatif gampang. Tantangan sesungguhnya, dan disitulah keuntungan terbesar diraih, adalah saat Anda berhasil membelinya di harga yang wajar. Ingat, harga itu apa yang Anda bayar, tapi nilai itu apa yang Anda dapatkan. Jadi, inilah kerangka berpikir yang harus selalu Anda pegang. Investasi itu permainan yang terjadi di celah antara harga pasar yang kadang emosional dan nilai wajar yang rasional. Di dalam celah itu, ada bom waktu resiko, tapi sekaligus ada juga peti harta karun peluang. Tugas Anda adalah tahu persis Anda sedang berdiri di mana. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah kita bongkar semua ini, setelah Anda paham betul beda krusial antara harga dan nilai, bagaimana cara Anda akan melihat sebuah peluang investasi berikutnya? Coba pikirkan baik-baik. Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan membedakan Anda dari yang lain.